Makanya Sulaiman Ad-Darani, Sulaiman Ad-Darani disuruh memilih, kau mau salat 2 rakaat atau mau surga. Ini Pak, ini pandangan sufi ini ya. Ditawarkan nih, kau mau salat atau mau surga. Yang nawarkannya Allah. Ingat para aulia Pak, dalam duduk dia dapat ilham dari Allah. Ditanya sama Allah, hai Sulaiman, kau mau salat 2 rakaat, mau surga? Sulaiman Ad-Darani bilang, aku mau salat. Surga tak mau ada Pak. Pikir macam mana pula ni? Allah mau tahu sejauh mana kecerdasan dia. Kenapa kau pilih salat? Kalau aku pilih surga ya Allah, aku dapat dengan bagian aku di surga. Tapi kalau aku pilih salat, aku mendapatkan engkau ya Allah. Berarti orang salat ketemu dengan Allah. Itulah khusyuk. Kalau khusyuk datang, merasakan Allah di hadapan kita itu. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين. جماعة صلاة الصبح رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kitab Miftahus Sudur. Ya, ini selanjutnya pengarang memberi komentar ya. Ini makin akhir nih. Ya, pembahasan makin akhir, puncak-puncaknya sudah ni. Wa bil jumlati famadha yaqulul qailun fi tariqatihi taharatiha. Dan termasuk jumlah apa yang dikatakan oleh orang yang mengatakan tentang tariqat ini, ya, tentang tariqat ini. Artinya kesimpulan lah. Jadi kesimpulan tariqat ini, ya, kata ulama menyatakan yakni taharatiha, kesucian. Ya, kesucian di sini maksudnya kesucian, suci apa nih? Hati. Nah, jadi memang kuncinya hati. Jadi tasawuf itu bicara tentang batin, tentang hati, tentang ruh, tentang sir, bagian dalam semua. Nah, jadi puncaknya tasawuf ini memang arahnya ke sana. Nah, dan ini merupakan syarat, wahiyya awwalu syurutiha. Dia merupakan awal syaratnya. Jadi syarat tasawuf itu bersihkan hati. Tapi bersihkan hati tak cukup dinyanyikan. Dia harus dibersihkan betul-betul. Nah, kok dinyanyikan tak selesai. Tahu dinyanyikan? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Betul, tapi tak cukup dinyanyikan. Ya. Kata-kata berkalimatnya benar. Nah, dia harus dipraktikkan. Ya, dipraktikkan dan betul-betul membersihkannya yang paling ampuh. Jalan lain ada, tapi lambat. Kita cari jalan yang paling cepat membersihkan, yaitu dengan zikir. Nah, zikir membersihkan hati itu seperti panci yang berkarat. Nah, dibersihkan dengan kerikil.
Kalau dengan jalan lain tu, panci yang berkarat dibersihkan dengan sabun. Mana lebih cepat? Mana lebih cepat? Kerikil lah. Kerikil tu kan tajam. Begitu berkarat, gosok, kembali lagi dia. Tercabut dengan sendirinya. Itu maksudnya zikir. Dengan jalan lain, seperti panci. Ya, panci yang menghitam tu. Ya kan? Orang dulu kan masak pakai tungku. Maka perumpamaannya kan begitu. Orang lama, orang dulu. Sekarang, kita minta bicara zaman sekarang. Zaman sekarang pakai gas. Dulu kan pakai tungku. Pantat kuali itu hitam. Coba bersihkan pakai sabun. Lambat dia. Kau pakai kerikil, gosok gitu, sebentar dia bersih. Itulah dia. Jadi sifatnya zikir ni memaksa membersihkan itu, lebih cepat dia. Yang penting istiqamah ngamalkannya. Ya, jangan ngamalkan waktu kumpul subuh Kamis. Ya, lambat bersihnya. Jadi kita ikut aturan guru mursyid kita, amalkan setiap hari minimal 165 waktu 825 itu minimal satu hari itu. Makin banyak ya makin bagus. Jadi bicara tasawuf ni bicara syaratnya. Apa syaratnya? Membersihkan hati. Tathhirul qalbi biqulyati amma siwallahi ta'ala. Membersihkan hati dari selain Allah. Jadi kalau Allah masuk sudah di hati, itulah tujuan. Tapi kalau selain Allah masih masuk dalam hati, terus bersihkan, jangan berhenti. Karena kita tak tahu kapan puncaknya. Proses pembersihan jalan terus, ya, jalan terus. Maka jangan sampai berhenti, zikir saja. Mudah-mudahan mati dalam berzikir, kan gitu. Ini belum bersih benar ni Pak Ustaz, tak masalah. Yang penting kita lazimkan berzikir. Ya, pahala dah pasti dapat, rahmat sudah pasti dapat, berkah pasti dapat. Cuman pembersihan tergantung mujahadah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa miftahuha al-jariyah minha majra tahrim minas salah. Dia bilang kuncinya, kunci suksesnya perjalanan ini yakni berjalannya daripadanya seperti berjalannya takbiratul ihram di dalam salat. Amma siwallah, istighraqul qalbi bil qulyati bidzikrillah, seperti takbiratul ihram dalam salat secara keseluruhan salatnya bidzikrillah, menjadi ingat kepada Allah. Sekarang orang bertanya, bagaimana salat bisa khusyuk? Salat bisa khusyuk kalau ingat Allah di dalamnya. Itu saja. Ini konsep akhiran ya. Berarti hasil zikir, hasil bertarekat, hasil bertasawuf, itu hasilnya nanti dirasakan dalam salat. Silakan jamaah cari ilmu lain untuk dapat khusyuk. Tak ketemu kalau bukan jalan ini kita tempuh. Ya. Apa pun tanya semua tarikat itu. 40 lebih tarikat. Semuanya proses pembersihan hati, tujuannya nanti puncaknya hasilnya salat. Jadi kalau tanya, ngapa saya tak khusyuk? Ya hati tak bersih, itu je. Tak susah-susah kita jawab. Kalau hatimu bersih dari selain Allah, pasti khusyuk. Kalau belum khusyuk, berarti ada selain Allah dalam hati. Ini kan tak mudah, makanya perlu perjuangan. Utbah bin Ghulam, seorang sufi berkata, aku 20 tahun salat malam, baru sekarang aku rasakan nikmat. 20 tahun. Ini baru setahun ngamalkan zikir, minta khusyuk. Mana? Kita baru merangkak nama itu. Ya, kita baru merangkak. Jadi Utbah bin Ghulam 20 tahun aku ngamalkan salat malam, kata dia bilang, baru 20 tahun inilah aku merasakan nikmatnya, dan aku merasa susah kalau terbit matahari, kata dia. Terbit matahari susah dia, terbit fajar susah. Kenapa? Dia merasakan nikmat waktu salat malam tu sampai menjelang subuh. Oh, baru itu saya faham, berarti kuncinya hati. Makanya orang bisa berdiri lama.
Kalau kita dengar surahnya kan standar ya. Wadduha ke bawah. Ya kan? Wadduha ke bawah kita surahnya. Alam nashrah. Idza jaa nasrullah. Jadi orang sukses salat malam tu kok bisa lama-lama berdiri? Karena hatinya sudah bersih dari selain Allah. Dan tidak ada hati yang paling bersih kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi salat? Abdullah bin Mas'ud, Nabi salat Allahu Akbar, baca Fatihah, surah Al-Baqarah. 2 juz lebih, Pak. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku menyangka ruku, nyambung Ali Imran. Selesai Ali Imran, aku sangka sujud, nyambung surah An-Nisa. Bawa pikir, kok Nabi bisa berdiri lama? Hati Nabi bersih. Tidak ada yang bersih kecuali hati Nabi Muhammad SAW. Setelah itu para aulia Allah, setelah itu orang mukmin kebanyakan. Orang mukmin dah khusyuk ibadahnya. Qad aflahal mu'minuna fi salatihim khashi'un. Orang mukmin khusyuk, mukmin betul. Khusyuk dia. Nah, tapi kalau orang muslim kebanyakan, tergantung keadaan dia lah. Bisa khusyuk, bisa tidak. Tapi kalau mukmin pasti dia khusyuk. Nah, baru saya belajar ilmu ni, ternyata khusyuk itu tidak bisa pakai konsep, tak bisa pakai pikiran, tak bisa diseminarkan. Nah, capek kita. Pernah datang tu dibayar pula gitu. Cara salat khusyuk didatangkan ulama dari Jawa. Bayar satu orang 200. Kok 100 yang hadir? Berapa tu bang? 20 juta dapat dari. Tenang-tenang ya, ceng dapat duit luar. 20 juta. Saya baru mikir, ini tidak bisa diuangkan nih. Kalau dapat khusyuk nih Pak, lebih mahal dari dunia besar semua isinya. Nah, guru saya menyatakan dulu, kalau kamu bisa salat khusyuk, dia bilang, kau punya derajat naik di sisi Allah. Langsung kau berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 rakaat salat. Makanya Sulaiman Ad-Darani disuruh memilih, kau mau salat 2 rakaat atau mau surga. Ini Pak, ini pandangan sufi ni ya. Ditawarkan nih, kau mau salat atau mau surga? Yang nawarkannya Allah. Ingat para aulia Pak, dalam duduk dia dapat ilham dari Allah. Ditanya sama Allah, "Hai Sulaiman, kau mau salat 2 rakaat, mau surga?" Sulaiman ada yang bilang, "Aku mau salat." Surga tak mau ada Pak. Pikir macam mana pula ni? Allah mau tahu sejauh mana kecerdasan dia. Kenapa kau pilih salat? Kalau aku pilih surga ya Allah, aku dapat dengan bagian aku di surga. Tapi kalau aku pilih salat, aku mendapatkan engkau ya Allah. Berarti orang salat ketemu dengan Allah. Itulah khusyuk. Kalau khusyuk datang, rasakan Allah di hadapan kita itu. Jadi tolong, ini kesimpulan nih ya. Kesimpulan, silakan cari ilmu untuk khusyuk. Tidak dapat kecuali bertasawuf dan amalnya tariqah. Kena kunci pembersihan hati. Kalau ada Allah di hati, ada khusyuk. Kalau Allah belum ada di hati, sulit. Biar kita takbiratul ihramnya dikhusyuk-khusyukkan. Allah, dah datang. Capek ya Pak. Ada kebohongan di situ namanya. Ya ada kebohongan. Ini ibadah mana boleh bohong-bohong Pak? Kita dengan Allah jujur. Maka dikata kita sidqun, orangnya benar tu dalamnya benar, luarnya benar. Nah, saya biasa dengan orang tu takbiratul ihram, ya Allah, macamlah khusyuk. Digeleng-geleng di kepala Allah. Aduh, tak bilang macam mana. Ya, tak bisa. Tapi kalau hati khusyuk, walaupun santai ya, Allahu Akbar. Dah khusyuk. Santai ya.
Yang penting bagian dalam. Kok dalam bersih, apapun. Itulah kata guru kita. Nonton bola ya kau ingat Allah, kata dia. Apalagi kau fokus kepada Allah. Jadi hati kau dah nyambung sama Allah, tak bisa lalai lagi. Nah, maka salatnya menjadi ingat. Nah, jadi kuncinya apa? Salatnya bidzikrillah. Dalam salat menjadi ingat. Itulah Allah mau aqimus salah li dzikri. Dirikan salat untuk ingat. Dari takbir sampai salam, ingat full kepada Allah. Kalau kita ni insya-Allah 20%. Allahu Akbar. 20% ingat, 80% tobang kemana bikin. Alhamdulillah. Lumayan dah. Tapi jangan kita puas ke situ, teruslah berjuang. Yang ulama angkat tangan, aku tak bertanggungjawab. Orang yang salatnya dari takbir sampai salam semuanya lalai. Dari takbir lalai. Allahu Akbar. Salam, assalamualaikum warahmatullahi. Dah selesai. Baru sadar selesai. Itu lalai semua tu, Pak. Ya. Jadi mohon maaf, ini Allah minta kita salatnya khusyuk, tapi tak ada jalan lain. Ya. Apa kata Allah? Wasta'inu bis sabri was salat innaha lakabiratun ilal alal khasyin. Salat tu berat, Allah bilang, kecuali orang yang khusyuk tak berat salat, nikmat dia. Jadi tanya di kita masing-masing, kau salat masih beban, beratlah tu. Ya, tapi kalau salat adalah satu kenikmatan, itu berarti dia ada khusyuk dalam ibadah kepada Allah. Nah, akhirnya macam mana? Wa akhiruha al-fana'u bi kulliyati fillahi. Dan akhirnya ibadah ini menjadi panak keseluruhan daripada selain Allah. Dia panak kepada Allah, lupa kepada selain Allah. Ini katakan panak ni, Pak. Macam mana panak ni? Begitu takbir Allahu Akbar, selain Allah tak bisa masuk lagi. Fokus dia kepada Allah. Itu namanya panak. Dulu pernah saya katakan salatnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Begitu aku takbir, kata dia Allahu Akbar, dunia tak datang lagi. Dan dunia aku talak dengan talak 3, kata dia. Begitu takbir tu Allahu Akbar, dunia aku talak 3, kata dia. Artinya tak masuk dari mulai takbir sampai salam, dia panak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru dipahami firman Allah. Ini ayat ini. Ya, surah apa tu? Ar-Rahman ke? Apa kata Allah? Kullu man 'alaiha fan, semuanya panak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang baqa, yang kekal hanya Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Barulah dapat dipahami ayat ini. Oh, ini makna ayat ini, baru dirasakan. Begitu salat Allahu Akbar, lupa kepada selain Allah, dia fokus kepada, ini namakan panak. Itu panak dalam salat. Ya. Jadi tidak mudah Pak dapat panak ini. Ya, kita buang keakuan kita. Kita zikir banyak, continue insya-Allah. Kita tidak mungkin sampai seperti ini, wallahu alam, tidak tahu, tapi kita berjalan saja insya-Allah. Paling tidak kita bisa merasakan dalam salat ini ada waktu-waktu tertentu kita bisa menghadap hati kita kepada Allah. Itu satu nikmat. Saya kalau dapat salat bisa nikmat dari takbir sampai salam, itu rasanya kaya betul. Tapi tak selalu dapat tu. Kaya betul rasanya tu waktu itu. Orang lain miskin bagi saya. Saya yang paling kaya. Itu kok datang saat-saat itu. Datang tu nikmatnya luar biasa. Itu kita baru sedikit diberi tu. Macam mana yang panak ni? Ya, dari mulai salat takbir sampai salam tiap hari begitu. Jadi kalau dah berhasil ni Pak, tiap hari begitu. 5 waktu salat sunnah semuanya begitu. Sampai saya tanya sama Kiai Ali itu, Lihan Nabi Akbar. Saya lihat kan dia salatnya cepat. Salatnya cepat tu. Saya bilang, "Bah, salat cepat tu khusyuk ada." Khusyuk kata dia. Salat cepat yang khusyuk kata dia. Pergi lambat. Masya Allah. Saya rasa tak masuk akal. Cepat salatnya. Jadi salat cepat khusyuk. Khusyuk kata dia.
Jadi ibadah itu kata dia waktu takbir, maka lupalah dia kepada selain Allah. Dia fokus. Ini Pak, kok ibadah macam ini? Kan salat nih kuncinya nih. Kalau salat bisa macam ini, yang lain semuanya ngikut dah sudah. Tapi kalau salatnya kita banyak masalah, yang lain pun masih dipertimbangkan. Jadi Allah minta khusyuk. Khusyuk bagi tasawuf itu syarat. Kalau bagi syariat itu sunnah saja. Bagi tasawuf syaratnya harus khusyuk. Kalau tak khusyuk, salat batal. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu syara'ah, waktu dia menafsirkan ayat begini, hafizu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga salat 5 waktu dan salat pertengahan. Berdirilah khusyuk menghadap Allah. Syariatnya salat pertengahan itu salat apa? Asar. Tapi hakikatnya begini kata beliau. Allah bilang, jagalah salat 5 waktu, ya, salatmu, dan jagalah salat pertengahan. Jagalah salat-salat kalian dan jagalah salat pertengahan. Oh, bingung kan? Apa maknanya? Kata beliau, salat pertengahan, salat di hatimu. Karena hati tengah-tengah tubuh, kata dia. Hati di tengah-tengah tubuh. Salatlah tubuhmu, tapi jagalah salat pertengahan di sini hati. Oh, Masya Allah, dia punya tafsir tu, Pak. Makanya orang tasawuf tu punya tafsir zahir, punya tafsir batin. Batinnya maknanya apa? Jagalah salatmu, tapi terutama hatimu. La salata illa bihuduri qalbi. Tidak ada salat, kata beliau, kecuali hadir hatimu kepada Allah. Baru betul ibadah kita. Itu tak bisa dapat kecuali hati telah bersih. Nah, sekarang Allah minta salat khusyuk. Sarananya harus ingat Allah. Nah, ingat Allah tu zikir. Kalau khusyuk ini hukumnya wajib, maka zikir juga wajib. Itu sarana namanya. Apapun sarana untuk mencapai khusyuk, maka sarana itu harus kita pakai, tidak boleh tidak. Bagi para ulama, kuncinya ibadah salat. Kalau salat khusyuk, maka yang lain bernilai. Tapi khusyuk tak bisa dibahas, harus dipraktikkan. Bersihkan hati, insya Allah dikontinue, hasil buahnya khusyuk menghadap Allah dalam ibadah. Nah, semoga Allah jaga iman kita. Nah, saya berdoa nih, jamaah mudah-mudahan istiqamah mengamalkan zikir. Kalau istiqamah nanti ada hasilnya, insya Allah. Salat itulah hasil daripada zikir yang kita lakukan. Sekiranya cukup, ya, tidak perlu panjang-panjang lebar dah ni. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.